I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin episode 1 Maria Getosin. Jadi video ini adalah lanjutan dari episode 1-nya, dan Mimin bikin sebelum episode 2 rilis. Jadi kalau seandainya waktu Mimin upload ini episode 2-nya udah rilis, Mimin mohon maaf. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah Gero menyelamatkan Kinosaki, kita diperlihatkan di keesokan harinya, di mana sebelumnya Kinosaki telah menghubungi Gero dan mengatakan bahwa mereka akan ketemuan di esok sore dan akan pergi ke galeri seni Avocado, di mana tempat itu akan dijadikan tempat tujuan selanjutnya untuk menunjukkan pesona dari Gero. Gero yang saat ini udah datang dari tadi pun beneran ngerasa kaget banget dan gak sabar apakah kali ini dia bakalan bisa bawa pasangan atau enggak. Namun gak lama setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Kinosaki yang saat itu datangnya telat dan langsung menyapa Gero dengan pakaian yang sangat anggun. Ngelihat Kinosaki yang saat itu cantik banget, Gero sebenarnya terkejut, tapi mau bagaimanapun di pandangan Gero, Kinosaki pernah mengatakan bahwa dia adalah seorang pria. Mau nggak mau, Gero pun berusaha baik-baik saja. Namun ketika Kinosaki mencoba menggenggam lengan dari Gero, Gero saat itu entah mengapa merasa malu. Dan untuk menutupi rasa malunya, dia mengatakan kepada Kinosaki bahwa dia terlalu lancang karena berani memegang tangannya seperti ini. Dan beberapa saat setelah momen-momen itu, mereka langsung memasuki pameran dan melihat ada banyak sekali seni yang ada di dalam pameran ini. Kinosaki saat itu mengatakan kepada Gero, tujuan latihan kali ini supaya jika seandainya kau nanti mendapat nomor cewek, kau bisa mengajak dia berkencan. Mungkin itu akan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Jadi hari ini kita bakalan latihan kencan. Bukankah kau merasa lebih percaya diri? Ucapnya kepada Gero. Dan mereka pun saat itu langsung melanjutkan kencan mereka, meskipun sebenarnya hanya simulasi. Tapi ketika pembicaraan berlangsung, entah mengapa semuanya dominan Kinosaki yang mengucapkan perkataan, dan Gero hanya mengatakan iya atau tidak saja. Tapi dia berusaha mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Kinosaki, bahkan mencoba untuk menggombal dan searching di internet untuk mencari tahu informasi lebih jauh. Dan saat itu juga kita diperlihatkan Kinosaki yang mengatakan, kau nggak perlu memaksakan dirimu untuk selalu menjadi keren. Jangan lupa, selama keduanya merasa senang, maka kencannya sukses. Itulah yang harus kau ketahui, Gero. Gero yang mendengar ucapan seperti itu pun mengatakan, jika aku memang bisa mengaturnya, aku mungkin gak akan mengalami kesulitan. Bahkan jujur saja, ini 1000 kali lebih susah daripada latihanku dalam membuat racun, ucapnya kepada Kinosaki. Dia saat itu juga melihat beberapa hal yang ada di sana, dan melihat ada permen yang bernama Mix Zero yang dikatakan bahwa permen itu aja bernilai 30 juta. Mendengar ucapan kayak gitu, Kinosaki pun kaget. Kok bisa ada permen senilai 30 juta? Bukankah itu cuma sebuah permen biasa-biasa saja? Kinosaki yang melihat ketertarikan dari Gero saat itu langsung menanyakan, sepertinya kau sangat menyukai permen buatan tangan ya? Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka langsung melanjutkan perjalanan untuk melihat seni-seni lain yang ada di sana. Dan di tengah-tengah obrolan itu, Gero sempat menanyakan kepada Kinosaki, kapan kau akan memberitahukan kepadaku tentang apa pesonaku itu? Kinosaki saat itu bingung harus mengatakan apa. Dia langsung nanya lagi sama Gero, lihat orang yang ada di sana, apa yang kau pikirkan tentang orang itu? Gero saat itu nggak memahami apapun. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, seorang wanita cantik pun datang menemui pria itu dan mengatakan kepada pria, antriannya panjang banget, maaf telah membuatmu menunggu. Ternyata wanita cantik itu adalah pasangannya. Saat itu juga Kinosaki langsung menjelaskan, yang di sebelahnya itu adalah istrinya. Dan kau tahu apa yang lebih mengejutkan lagi? Dia adalah artis terhot di kalangan masa muda saat ini, Takeru Hakucho. Pria itu mungkin terlihat aneh di mata para penggemarnya,
tapi dia adalah pria dengan 1.000.000 poin. Mereka mencintainya karena bakatnya sebagai seniman. Dan itulah yang aku ingin katakan kepada dirimu. Semua orang pasti memiliki pesonanya tersendiri, karena manusia selalu mencari sesuatu yang cemerlang di balik kemampuan orang lain. Itulah yang dinamakan pesona. Ini sama seperti dengan jatuh cinta pada seseorang karena kepribadian atau penampilan mereka. Perasaan itu nyata. Mendengar ucapan seperti itu, Gero pun tersenyum dan bilang, "Sebenarnya masih banyak hal yang aku merasa bingung, tapi aku mengerti. Jadi itulah jenis pesonanya." Dan Kinosaki membenarkan itu. "Gero, kau sudah mengalahkan semua orang jahat di ruangan waktu itu sendiri demi menyelamatkanku dari penculikan. Dan aku sangat yakin itulah pesonamu. Dan itulah kenapa sekarang kita akhiri pestanya. Kita sudahi memakai aplikasi. Kita akan fokus pada satu hal yang akan membuatmu menonjol sebagai pria yang suka membantu orang," ucapnya kepada Gero sambil membisikannya. Entah mengapa Gero saat itu merasa malu karena dia nggak pernah dibisiki seperti itu. Padahal yang dia tahu Kinosaki adalah seorang pria. Kinosaki mengatakan, "Ayo coba luluhkan pasanganmu dengan menggunakan pesona pahlawan yang kau miliki itu," ucapnya kepada Gero yang bikin Gero bilang, "Jadi aku harus jadi asasin. Membantu orang sebagai asasin itu hal yang tabu. Aku tidak boleh melakukan itu. Apa aku harus benar-benar mengambil keuntungan dari seseorang di saat mereka lemah?" ucapnya kepada Kinosaki yang bikin Kinosaki pun hanya diam saja. Dan setelah itu dia bilang, "Jujur saja, semuanya aku rasa nggak penting tentang gimana caramu bisa bertemu seseorang, mau sengaja ataupun tidak. Pokoknya, mulailah sesuatu yang tidak penting itu, sampai pada akhirnya yang terpenting adalah hubungan yang akan kau bangun bersama dengannya," ucapnya kepada Gero yang bikin Gero pun saat itu mulai memahami sedikit perkataan dari Kinosaki. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan lukisan yang ada di kapal itu yang entah mengapa tiba-tiba menghilang. Para pasukan keamanan saat itu langsung tahu bahwa ada yang sedang mencuri itu, dan mereka mencoba mengatasi orang-orang yang mencurigakan. Di dalam air, kita diperlihatkan seseorang yang saat itu sedang menunggangi seekor hiu. Kayaknya daripada kehilangan sebuah lukisan, mereka seperti terlihat kehilangan seseorang dan melaporkan kepada sang kapten. "Kapten, dia menghilang. Hanakawa berhasil lolos." Kapten yang mendengar ucapan seperti itu mengatakan, "Dia lolos dengan tiruan murah. Terkadang kau bisa mendapat tangkapan yang lebih besar lagi." Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan seseorang yang sebelumnya menunggangi hiu mengucapkan terima kasih kepada hiunya. Namun tiba-tiba dari belakang wanita itu, terlihatlah seseorang yang saat itu langsung menangkapnya. Entah apa yang sebenarnya udah terjadi. Sedangkan di tempat lain, Gero saat ini masih latihan simulasi sama Kinosaki. Dan Kinosaki juga bilang, "Kali ini kita bakal mencoba membantu banyak wanita, membuatmu mendapat beberapa poin dari para wanita, dan membuatmu menjadi orang yang spesial di mata seseorang. Kita sebut ini sebagai simulasi sang pangeran," ucapnya kepada Gero yang bikin Gero saat itu langsung menunjukkan wajah jijiknya karena dia nggak pernah mendengar kata-kata seperti itu. Dan gak lama lagi misinya menjadi pangeran magang pun dimulai. Beberapa saat setelah kejadian itu, mereka sampai di sebuah kedai makan dan Kinosaki menceritakan semuanya kepada Gero agar Gero lebih bisa memahaminya. Gero yang saat itu udah mulai memahaminya pun mengatakan, "Jadi saat aku menjadi pangeran magang, ada masalah yang paling utama di sini. Gimana caraku bisa menemukan orang yang butuh bantuan?" ucapnya kepada Kinosaki. Tapi Kinosaki tidak memperdulikan perkataannya karena saat ini lagi asyik makan. Dan beberapa saat setelah momen-momen itu, dia langsung bilang sama Gero, "Kita bisa menemukan postingan tentang pencarian jasa asasin, pengawal, dan apa aja yang ada di sana. Dan kau tinggal membantu orang-orang yang tidak lain adalah seorang wanita. Dengan begitu, kau akan dicap sebagai pahlawan mereka." Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan sebuah postingan yang saat itu terdapat sebuah berita. "Ini adalah permintaan kami untuk Hinekawa. Kami ingin bertukar dengan karya seni yang sudah kau simpan. Kami akan memberikan lokasi pertukarannya saat sudah sepakat." Dan orang yang saat itu sedang ditangkap mereka adalah wanita sebelumnya, yang bikin Kinosaki dan Gero merasa bahwa ini adalah kesempatan bagi mereka.
seseorang saat itu melaporkan wanita yang ada di foto itu adalah Kyoko Himekawa, dikenal oleh beberapa orang sebagai pencuri dunia bawah yang terkenal sangat jahat. Dan mereka mengatakan bahwa Himekawa sudah mengambil karya seni yang telah dicuri oleh mafia kolektor atau sudah tidak terawat lagi untuk dikembalikan kepada pemilik aslinya yang sah. Dan Himekawa menitipkan semua karya seni itu kepada kami. Kami tidak bisa memberikan kepada mereka begitu saja. Itulah mengapa kami ingin Anda untuk menyelinap ke tempat persembunyian dan menyelamatkannya sebelum pertukaran berlangsung. Orang itu ternyata menyampaikan semua pesan itu kepada sosok Gero yang saat ini udah berada di dalam ruangan itu. Mereka sangat mengkhawatirkan keadaan dari Kyoko Himekawa. Melihat peluang itu, Kinosaki pun merasa bahwa ini adalah peluang yang sangat cocok untuk dilakukan oleh Gero. Apalagi Gero memiliki keahlian. Dia langsung mengenalkan dia adalah spesialis dari keluarga Gero. Gero ngungkapin kalau dia datang ke sini untuk menyelamatkan bos mereka. Melihat bahwa Gero adalah sang pengguna racun itu, mereka pun merasa bahwa ini adalah harapan mereka dan mengatakan, "Kenapa orang seperti dirimu mau mengambil pekerjaan ini? Jika aku bisa mempekerjakan dirimu, maka aku bahkan tidak mampu menjual semua organ-organ yang ada di dalam tubuhku untuk membayarmu. Tapi jika kau memang sungguh-sungguh, mungkin pekerjaan ini tidak mustahil untuk menyelamatkan Himekawa." Dan saat itu juga, Gero menanyakan, "Tapi aku punya satu pertanyaan untuk kalian. Himekawa suka cowok berkacamata atau enggak?" Ucapnya kepada mereka semua yang bikin mereka semua saat itu syok banget mendengar kata-kata ini. Di tempat Kyoko Himekawa, kita diperhatikan orang-orang yang sebelumnya menculiknya. Seorang kapten pun datang dan mengatakan, "Aku memberikanmu kehidupan yang mewah dan kau malah menjadi pencuri. Sekarang kau malah mengambil bagian-bagian dari koleksi kesayanganku. Bagaimana jika kau membayarnya aja dengan membuat dirimu menjadi bagian dari koleksiku?" Ucapnya kepada Kyoko Himekawa. Kyoko Himekawa yang mendengar itu pun langsung menolaknya. "Aku mencuri karena aku percaya bahwa tindakanku itu benar. Kalian sudah mengambil paksa seni-seni itu dari rumah mereka yang sebenarnya. Kalianlah si pencuri di sini. Aku hanya mengembalikannya ke tempat di mana mereka berada." Ucapnya kepada mereka semua, karena sebelumnya dia juga sempat melihat betapa sedihnya kehidupan orang-orang yang telah dicuri seninya itu. Bahkan ada anak kecil yang saat itu menangis ke arah dirinya. Itu menandakan bahwa karya seni yang diambil oleh mereka adalah sesuatu yang sangat berarti. Dia juga sudah berjanji kepada gadis itu untuk mengambilnya kembali, sampai pada akhirnya dia mendapat tragedi seperti ini. Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan Kinosaki dan Gero yang saat ini telah sampai untuk melanjutkan misi mereka. Kinosaki bilang sama Gero, "Pertanyaanmu sebelumnya itu agak beresiko." Mereka bahkan sampai kebingungan, dan orang-orang sebenarnya udah nganggap apakah itu semacam kode. Pria berkacamata yang dimaksudkannya itu bukannya dia. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Gero bilang, "Gak apa-apa, yang penting aku kan udah mengambil misi ini dengan serius, jadi gak akan menjadi masalah." Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan beberapa pihak keamanan yang saat itu muncul di hadapan mereka. Gero saat itu juga langsung loncat dan menendang dua orang sekaligus. Dengan satu tendangan, mereka berdua pun langsung dikalahkan. Dia berhasil menyelamatkan Kinosaki lagi, dan saat itu menanyakan kepada Kinosaki kemana jalan selanjutnya. Kinosaki yang melihat kejadian itu entah mengapa merasa malu karena terus-terusan diselamatkan oleh Gero. Gero saat itu juga langsung menarik lengan Kinosaki dan bilang, "Kau harus tetap ikut, karena aku membutuhkanmu." Itu karena sebelumnya Kinosaki bilang kalau dia hanya menjadi beban bagi Gero. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, misi penyelamatan mereka pun akan segera dilanjutkan. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita diperlihatkan Kyoko Himekawa yang saat itu disiksa oleh seseorang yang sebelumnya menangkap dirinya. Ternyata orang itu tidak lain merupakan spesialis air yang bernama Ushio. Ushio saat ini menerima pekerjaan dari bos sebelumnya, dan bos itu pun kemudian meminta Ushio untuk menghentikan itu sambil mengatakan hal yang sama kepada Kyoko Himekawa, di mana barang yang diambilnya. Tapi Kyoko Himekawa masih bersikeras untuk tidak mematuhinya, sampai tiba-tiba
Sang kapten mulai menyadari ada beberapa penyusup yang telah masuk ke sini dan meminta pasukannya untuk memusnahkan mereka semua, sambil mengatakan sesuatu kepada Kyoko. Kalau begitu kita akan bermain-main dengan orang-orang yang akan menyelamatkanmu sebentar. Di luar tempat itu, kita diperlihatkan Kinosaki yang saat ini bersama dengan Gero dan masih melanjutkan simulasi mereka sebelum bertemu dengan Kyoko Himekawa. Kinosaki menanyakan jika nanti kau bertemu dengannya, dan dia mengatakan, terima kasih banyak karena telah menyelamatkanku, tapi kau itu siapa? Kau akan menjawab apa padanya Gero? Gero malah terang-terangan mengatakan, aku akan menjawab, aku adalah Hikaru Gero, si pengguna racun, ayo kita kencan dan lalu menikah. Ucapnya terang-terangan kepada Kinosaki yang bikin Kinosaki saat itu langsung syok banget, dan bilang sama Gero, kalau kau mengatakan itu, yang ada kau bakalan langsung disiram air. Yang bikin Gero saat itu langsung nanya, jadi dia harus mengatakan apa? Saat itu juga kita diperlihatkan dua orang penjaga yang muncul di hadapan Gero. Gero saat itu langsung melesat dan meninju mereka berdua sekaligus, yang membuat mereka berdua pun langsung dikalahkan. Kinosaki pun kemudian mengatakan, ingat ini baik-baik Gero, kau tidak boleh mengatakan itu, karena kunci untuk menemukan jodoh masa depan adalah dengan saling mengerti perasaan masing-masing. Jadi untuk sementara waktu, lupakan ambisimu untuk menikah. Bukan tentang gimana dia, tapi apa yang kau inginkan itu sebenarnya bukanlah urusan dia, bukan? Jadi mau tidak mau, kau harus mendekatinya secara perlahan. Karena kehadiranmu di sini bukan untuk tujuan sebagai kau ingin menikahinya, tapi tujuan yang paling dekat saat ini adalah seorang spesialis racun akan menyelamatkan Kyoko Himekawa. Itulah yang harus kau tahu. Dia adalah tawanan yang saat ini sedang disiksa sendirian di tempat yang sangat mengerikan. Mengetahui betapa sulitnya melalui semua itu pasti membuatnya merasa menderita. Jika kau sudah tahu seperti itu, maka apa yang akan kau katakan kepadanya? Mari coba berlatih sekali lagi, ucapnya kepada sosok Gero. Gero yang mendengar semua perkataan seperti itu dari Kinosaki pun mulai menyadari kesalahan pertanyaannya sebelumnya. By the way, dari kejadian ini, 10 orang saat itu juga langsung ditumbangkan oleh Gero, padahal dari tadi dia cuma main-main. Di sisi lain, kita diperlihatkan sang kapten yang saat itu mengarahkan senjata sambil mengatakan, sekarang jawab semua yang aku katakan. Namun Kyoko tetap memaksa untuk tidak menjawab apapun, yang membuat dirinya mengarahkan pistol itu ke arah sebuah lukisan, di mana itu adalah lukisan yang sebelumnya diambil oleh Kyoko Himekawa untuk dikembalikan kepada anak kecil yang membuatnya telah berjanji untuk mengembalikannya. Melihat wajah Himekawa yang saat itu panik, Kapten Bandit itu mengatakan, seharusnya aku melakukan ini sejak awal aja. Himekawa yang panik itu mengatakan, bukankah kau adalah seorang kolektor? Kau pasti tahu apa yang akan terjadi jika seandainya itu dihancurkan. Kau tidak akan mendapatkan sesuatu yang sama seperti itu lagi. Tapi kapten itu mengatakan, ini cuma harga kecil yang harus aku bayar demi menambahkan barang-barang lain ke dalam koleksiku. Jadi apa keputusanmu? Ucapnya kepada Himekawa. Himekawa mau tidak mau pun pada akhirnya mengatakan, baiklah, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Tiba-tiba, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Lengan kanannya yang saat itu memegang sebuah pistol malah meleleh, yang membuatnya saat itu berteriak kesakitan karena kehilangan satu tangannya. Himekawa saat itu nggak mengerti apa yang sebenarnya udah terjadi. Dan dari arah belakang, kita diperlihatkan seseorang yang saat itu telah muncul. Itu tidak lain adalah Gero. Gero saat itu memukulnya dan mengatakan, sekarang tidurlah yang nyenyak. Dia langsung ngungkapin sama Himekawa, aku Hikaru Gero, pengguna racun. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kau sekarang selamat. Ucapnya kepada Kyoko Himekawa. Melihat kejadian itu, Kinosaki pun terkejut karena ternyata Gero bisa mengungkapkan sesuatu yang santai. Dan saat itu juga Himekawa mengatakan, dari semua orang, mengapa yang datang adalah spesialis? Asal kau tahu saja, kami tidak punya uang untuk membayar orang seperti dirimu. Gero yang nggak tahu harus ngomong apa selanjutnya pun langsung manggil Kinosaki dan berbincang-bincang untuk menanyakan dia harus mengatakan apa. Namun di sisi lain, tepat di belakang Kyoko Himekawa, kita diperlihatkan spesialis air yang saat itu menangkapnya. Karena sang kapten yang sebelumnya terkena serangan dari Gero ternyata masih hidup dan memerintahkan dirinya untuk membunuh semua orang yang ada di sini.
Kurang dari sedetik, kita diperhatikan Gero yang saat ini telah mengenakan seragam lengkapnya dan tiba-tiba berada tepat di hadapan sang pengguna air sambil mengatakan, "Sekarang tidurlah yang nyenyak." Serangan dari Gero saat itu udah berada tepat di hadapan wajah sang pengguna air, tapi tiba-tiba dirinya malah menghilang dari tempatnya dan merubah tubuhnya menjadi air. Dia saat ini udah melompat tepat ke arah atas yang membuat Gero sangat terkejut karena serangannya gagal mengenai sang pengguna air ini. Sedangkan Gero yang melihat bahwa Himekawa saat itu sudah berada di tangannya, langsung melemparnya ke arah Kinosaki untuk Kinosaki menangkapnya. Kinosaki yang melihat kejadian itu tentu saja panik dan mengatakan, "Oi Gero, kau harus lembut sama cewek jika ingin PDKT sama dia." Tapi Gero mengatakan, "Maaf saja, tapi aku tidak punya waktu untuk itu." Sang pengguna air tiba-tiba muncul di hadapan Gero, dan lengannya itu tiba-tiba berubah menjadi lengan yang amat besar menghantam tubuh Gero. Gero terkena pukulan langsung dan membuat tubuhnya saat itu menghantam lantai. Dari kejadian ini, kita diperlihatkan tubuh Gero yang saat itu dipenuhi luka. Dan saat itu juga sang pengguna air mengatakan, "Kau kebingungan untuk mengungkapkan namaku ya? Maaf terlambat memperkenalkan diri. Senang bertemu dengan Anda. Namaku adalah Ushio. Kau pengguna racun yang bernama Gero sama, bukan? Izinkan aku untuk mengajukan penawaran. Kita selesaikan masalah ini secara pribadi. Pertarungan kita bisa mengakibatkan kerugian finansial yang jauh lebih besar dari apa yang Anda terima. Jadi aku bersedia menawarkan 10 kali lipat dari apa yang klien Anda berikan. Dalam bisnis, wajar untuk melepaskan aspek kehidupan yang disayang oleh orang lain. Kita melepaskan diri dari kewajiban kemanusiaan dan ikatan keluarga ketika kita mengambil jasa ini. Bayangkan sebuah keluarga berkumpul di meja makan dan setiap bisnis akan melakukan apapun demi kehidupan itu sendiri. Pro yang sesungguhnya tidak akan bergerak oleh kendala sosial. Bukankah begitu Gero sama? Ucapnya kepada sosok Gero. Di sisi lain, Kinosaki yang melihat barang-barang dari Gero saat itu berencana untuk mengambilnya dan melemparnya ke arah Gero. Tapi Gero saat itu mengatakan, "Jangan menyentuh apapun dari barang-barangku. Semua itu adalah racun. Semua adalah racun yang tidak boleh disentuh oleh siapapun." Garis keturunan racun telah diubah agar bereaksi terhadap tetes racun yang mematikan sekalipun dan menggunakan itu untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dan saat itu, kita diperlihatkan sang pengguna air yang juga memahami semua hal yang dikatakan oleh Gero. Dengan kata lain, mereka telah berevolusi, dan evolusi mereka merupakan strategi untuk bertahan hidup. Bagi sosok spesialis air ini, apa yang dilakukan oleh Gero benar-benar menakjubkan, dan Ushio memahami semua itu. Tapi Gero mengungkapkan, "Sebenarnya tidak sebagus yang kau kira. Racun itu juga menghambat kami, memaksa kami untuk menghabisi target sebelum efeknya habis. Ini adalah kutukan." Ucapnya terang-terangan ke arah sosok Ushio. Ushio yang mendengar ucapan seperti itu mengatakan, "Sebenarnya aku juga sama, meskipun jika dilihat dari sini, semuanya terlihat seperti sihir. Tapi setelan dari baju klanku ini tahan terhadap jarum dan gas beracun. Mereka sengaja dibuat kedap udara untuk menahan tekanan air yang ekstrim. Jadi bagaimana dengan penawaranku tadi, Gero sama?" Gero tidak menjawab apapun, yang bikin Ushio mengatakan, "Baiklah, aku sekarang mengerti. Maka dengan sangat menyesal, aku akan melakukan apa yang harus aku lakukan." Ucapnya sambil melesat ke arah Gero. Dan dalam waktu yang sesingkat itu, Gero langsung menghantamkan sebuah serangan ke arah Ushio juga. Pertarungan pun saat itu juga terjadi. Ushio juga sempat menembakkan beberapa serangan ke arah Gero, yang membuat Gero harus menghindari serangan. Gero saat itu memahami, dampak dari serangan Ushio ini benar-benar membuatnya kewalahan, karena jika seandainya dirinya terkena satu pukulan saja, maka dia bakalan tamat. Apalagi Gero nggak memakai baju pelindung apapun. Ushio yang terus-terusan melancarkan serangan mengatakan, "Kalau tidak salah, keluarga Gero itu pengguna racun kan, yang termasuk ke dalam 5 keluarga teratas di atasan kami. Aku yakin kita sudah membuat resolusi yang lebih menguntungkan di sini. Tapi aku penasaran, Gero sama, apa artinya Himekawa bagimu? Mengapa kau terus-terusan ingin menyelamatkannya?" Ucapnya sambil menembakkan serangan tepat ke arah Gero. Gero yang melihat serangan itu pun terus menghindarinya, dan dengan pergerakan yang sangat lincah bisa mengatasi semuanya.
Saat itu juga Ushio mengatakan apakah dia hanyalah sesosok klien yang sangat penting atau mungkin lebih dari itu. Jangan bilang bahwa dia sebenarnya adalah kekasihmu. Dan saat itu juga dia langsung menembakkan sesuatu ke arah Gero. Gero yang melihat kejadian itu juga melempar sesuatu ke arah Ushio. Tapi Ushio mengatakan serangan balik yang buruk itu hanya akan menembus satu lapisan bajuku dan tidak ada artinya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Gero tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Kakinya sudah berada tepat di hadapan wajah Ushio dan dia menyerang helm yang saat itu terbuat dari kaca. Helm itu pun pada akhirnya mulai mengalami keretakan. Gero mengatakan, "Aku tahu itu. Himekawa memang orang asing bagi diriku. Tapi dia mungkin akan menjadi sesuatu yang lebih suatu hari nanti," ucapnya sambil melancarkan serangan ke arah sosok Ushio. Ushio yang saat itu terkena serangan dari Gero pun mengatakan, "Asal kau tahu saja, aku sebenarnya nggak paham maksud perkataanmu itu. Sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan?" Gero mengungkapkan, "Aku tahu, untuk orang seperti dirimu, mungkin aku akan terdengar seperti orang gila. Sebuah keluarga yang berkumpul di meja makan setiap hari maksudmu. Kau tahu, aku tidak pernah merasakan itu, dan aku akan mengejar kehidupan itu, meski nyawaku yang akan menjadi taruhannya." Dari kejadian ini kita diperlihatkan masa lalu Gero yang sangat menyedihkan. Sejak kecil dia sudah dilatih seorang diri, tanpa kasih sayang sedikit pun. Dan karena alasan itu juga, Gero sebenarnya masih memiliki impian di dalam hatinya, yaitu memiliki sesosok keluarga yang akan menerimanya apa adanya. Beberapa saat setelah kejadian itu, helm Ushio yang saat itu pecah pun membuat Ushio merasa marah dan mengatakan, "Kau tolak demi menjadi seseorang sampah. Kehidupan seperti itulah yang kau inginkan, bukankah itu adalah kekonyolan?" Tapi Gero tidak menghiraukan perkataan dari Ushio. Scene kemudian berpindah ke masa kecil dari Gero. Kita diperlihatkan orang-orang yang saat itu sudah menjadi objek percobaan mereka. Bahkan dalam pelajaran, Gero terus melihat setiap orang memiliki keluarga dan bercanda satu sama lain. Sedangkan Gero tidak memiliki apapun di keluarga Gero. Selain mempelajari teknik pembunuhan, mereka dibuat untuk mengamati kehidupan sehari-hari dari target yang akan mereka singkirkan. Karena bagi sosok keluarga Gero, manusia hanyalah kebun binatang, dan di mana sosok itu akan dihabisi ketika mereka mendapat sebuah klien. Itu adalah beban yang akan ditanggungnya sebagai ahli waris untuk melihat nasib orang lain. Scene kemudian kembali ke momen saat ini, di mana pertarungan antara Ushio bersama dengan Gero pun semakin menjadi-jadi. Ushio saat itu langsung menembakkan tentakel-tentakel air tepat ke arah Gero. Gero saat itu terus menghindarinya sambil memikirkan rencana apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sedangkan di sisi lain, Kinosaki juga sepertinya mulai kesulitan untuk bisa melindungi Himekawa, dan Gero memahami hal ini. Situasi saat ini tidak menguntungkan bagi dirinya. Himekawa yang melihat mereka pun merasa penasaran kenapa mereka melindunginya sampai sejauh ini dan melakukan pekerjaan ini. Dan saat itu juga Kinosaki mengatakan, "Karena inilah pekerjaan kami." Tetapi bagi Gero, kau lebih dari sekedar pekerjaan. Himekawa yang mendengar ucapan seperti itu nggak mengerti dan menanyakan maksudnya. Sedangkan saat itu, Kinosaki mengatakan, "Kau hanya perlu keluar dari tempat ini. Prioritas kami adalah membawamu untuk kembali dengan utuh. Gero-kun akan menyusulmu nanti, dan dia pasti akan melakukan segalanya untuk menyelamatkanmu." Himekawa mengatakan, "Katakan padaku apa yang bisa aku bantu untuk kalian." Kita kemudian diperlihatkan pertempuran Gero melawan Ushio yang semakin menjadi-jadi. Selain terkena pukulan dari Ushio sebelumnya, Gero juga terkena serangan air dari sosok Ushio yang saat itu terlintas ke arah belakang. Tubuh Gero bahkan tidak mampu menahan semuanya. Gero masih memikirkan apakah hal yang dilakukannya ini adalah salah. Karena sejujurnya, semua yang dilakukan Gero saat ini memang bertentangan sama prinsip-prinsip assassin. Namun tiba-tiba dari arah atas, kita diperlihatkan Kyoko Himekawa yang tiba-tiba sudah berada di atas Gero dan mengatakan, "Tunggu Gero-kun, aku punya kiriman untukmu." Dan saat ini dia yang sudah berada di atas Gero pun membuat Gero merasa malu, karena selama ini jujur saja dia hampir nggak pernah deket sama cewek.
Gero yang melihat Himekawa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan itu mengatakan, "Apa yang kau lakukan? Aku kesini untuk menyelamatkanmu. Kenapa kau masih belum pergi?" Himekawa mengungkapkan, "Kau tipe yang berdarah panas dan terlihat sangat dingin ya. Kutebak, kau datang ke sini untuk bermain sebagai pangeran, bukan? Maaf mengecewakanmu, tapi aku ini bukan tipe orang yang akan duduk manis dan hanya diam saja menunggumu. Aku bukan putri atau apapun. Gero-kun, izinkan aku untuk menyelamatkanmu," ucapnya sambil memberikan racun yang sebelumnya nggak boleh disentuh oleh siapapun kepada Gero. Itu adalah senjata dari Gero. Gero yang melihat dirinya mengambilkan racun itu beneran sangat terkejut karena dengan itu nyawanya terancam. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Ushio pun pada akhirnya berhasil menangkap Himekawa sambil mengatakan, "Dasar bocah bodoh, setelah semua yang Gero sama lakukan untuk melindungimu, kau malah datang untuk menghampirinya. Kau benar-benar nggak layak untuk dilindungi." Sedangkan Gero saat itu berdiri dan sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Bukannya putus asa, dia malah mengatakan, "Kinosaki, terima kasih karena sudah mempertemukan kami. Aku tidak diinginkan oleh orang lain, tapi aku senang Himekawa yang pertama kali cocok denganku." Saat itu juga dia langsung memegang senjatanya. Ushio yang panik itu mengatakan, "Jatuhkan itu atau aku akan membunuhnya." Gero saat itu langsung menjatuhkannya, tapi benda yang dijatuhkan oleh Gero ternyata telah kosong. Dalam waktu sesingkat itu, Gero sudah berada tepat di belakang Ushio dan memberikan racun pada tubuhnya. Ushio tidak melihatnya bergerak sama sekali dan pergerakan itu akan menghabisi nyawa Ushio. Ushio pun saat itu juga terjatuh. Gero mengatakan, "Aku memang tidak memiliki skill seperti dirimu dan aku akan menghubungimu saat sesuatu terjadi pada kehidupanku nanti. Dan selamat tinggal." Entah sebenarnya dia menghabisi Ushio atau enggak. Dan yang pasti, saat itu juga kita diperlihatkan kasus yang telah selesai. Gero saat itu langsung mengangkat tubuh Himekawa dan mengatakan, "Astaga, mungkin cara mengangkatku ini salah. Apa yang harus aku lakukan?" Dia saat itu juga langsung buru-buru manggil Kinosaki. Kinosaki yang melihat kejadian itu pun langsung tertawa. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, tepatnya setelah Gero memenangkan pertempuran melawan Ushio, dia melakukan sesuatu kepada Ushio yang membuat Ushio pun pada akhirnya tersadar. Dia mengatakan, "Hei, sepertinya kau menderita semacam penyakit di kulitmu. Kau mengisi bajumu dengan air untuk menghindari kontak langsung dengan udara, bukan? Aku pernah melihatnya di perpustakaan catatan penyakit milik keluargaku. Ini adalah resep obat yang mungkin akan membantumu mengatasi gejalanya, dan gosokkan itu selalu pada kulitmu." Ushio yang saat itu mendapat resep obat dari Gero dan dibiarkan begitu saja pun sangat terkejut. Dia menanyakan, "Apa yang sebenarnya kau lakukan, Gero sama? Apa kau sudah mengasihani diriku?" Gero mengatakan, "Tentu saja tidak. Aku hanya menambahkan cherry di atas kekalahanmu telak. Kau sudah kalah dalam pertarungan, dan sekarang kau akan menerima perawatan dari musuhmu. Kau akan selamanya terlihat cacat di bawahku dan hidup di dalam bayang-bayangku. Itulah yang aku lakukan. Selain itu, pertarungan lebih lanjut dariku mungkin akan berdampak buruk bagi bisnis, bukan? Jadi lebih baik aku membiarkanmu tetap hidup," ucapnya kepada Ushio yang membuat Ushio tidak bisa mengatakan apapun. Sedangkan di sisi lain, kita diperlihatkan Kapten Bandit sebelumnya pun mengatakan, "Kumohon ampuni aku tidak akan mengulanginya lagi," ucapnya kepada mereka. Gero mengatakan, "Sudah, aku akan mengawasimu nanti." Mendengar ucapan seperti itu, Ushio mengatakan bahwa Gero terlalu naif, bertingkah seperti amatir. Itu hanya akan membuatnya menyesal jika membiarkan lawannya pergi begitu saja. Bahkan profesional yang asli akan selalu menyelesaikan pekerjaannya dan membunuh lawannya. Gero mengatakan, "Jangan salah paham. Bahkan jika seandainya hal ini terjadi, aku akan memberikanmu dan juga dia racun dengan 1000 siksaan. Kau mungkin menganggapku sebagai pengecut saat ini, tapi aku tidak membunuhnya karena aku bisa membunuh kalian lagi jika seandainya kalian berniat melakukannya lagi."
Dan Himekawa pun saat itu ditanya oleh Kinosaki apakah dia nggak keberatan. Himekawa nggak keberatan sama sekali selama dia bisa membawa barang-barang yang sebelumnya telah dicuri. Dan mereka pun kemudian pergi dari tempat ini menaiki hiu yang saat itu udah jinak sama Himekawa. Walaupun saat itu Kinosaki dan Gero sebenarnya hampir mau terbang. Beberapa saat setelah kejadian itu, Himekawa pun memberikan hadiah lukisan itu kepada anak sebelumnya yang membuat anak itu pun merasa senang karena pada akhirnya lukisan ibunya itu telah pulang dan mereka semua sangat bahagia melihat kejadian ini. Saat itulah kita mulai mengetahui bahwa Master Egg adalah orang jenius yang tidak dikenal selama hidupnya dan telah memberikan sebagian hasil karyanya sebelum dia meninggal. Hanya satu inilah yang tersisa. Segera setelah istri dari Pak Tua ini meninggal, bisa dibilang ini adalah satu-satunya harta paling berharga yang mereka miliki. Jadi mereka tidak akan menjualnya pada siapapun dan memutuskan bahwa mereka lebih suka hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Saat itu, kita diperlihatkan Kinosaki bersama dengan Himekawa yang saat itu lagi mengatakan sesuatu kepada sosok Gero melalui percakapan video, di mana saat itu Kinosaki yang berada di samping Gero mengatakan, biarkan dirimu menerima pujian. AGH yang merupakan bocil itu pun bilang, Oni-chan, terima kasih banyak karena sudah menyelamatkan ibuku, ucapnya kepada Gero yang bikin Gero sangat terkejut. Seumur hidupnya, dia hampir nggak pernah mendapat ucapan terima kasih dari siapapun. Sedangkan saat itu Himekawa mengatakan, jujur saja, Gero, ketika aku mendengar bahwa kau adalah pengguna racun, kupikir kau akan benar-benar sadis, tapi ternyata aku salah, ucapnya kepada Gero. Dan saat itu tiba-tiba Kinosaki pun menunjukkan sesuatu kepada Gero. Lihat ini juga Gero, ini adalah adikku Okuto. Berkat dukungan keuangan darimu, dia bisa melakukan operasi dan masih dalam masa pemulihan, tapi dia mulai terlihat sehat dan sering mengirimkan foto selfie padaku setiap hari. Padahal aku sudah menyuruhnya untuk beristirahat. Dasar adik bodoh, kau sudah mempertaruhkan hidupmu demi kami, dan berkat dirimu, kami semua menjadi seperti ini. Dan Gero-kun, apa yang kau lakukan ini adalah hal yang sangat luar biasa untuk hidup kami, ucapnya kepada Gero yang bikin Gero saat itu sebenarnya masih nggak mengerti, tapi kurang lebih Gero bisa memahami perasaan itu. Gero yang saat itu salting pun langsung mencoba untuk pergi, yang bikin Kinosaki pun nanya dia mau kemana. Gero mengatakan bahwa dia hanya pergi membersihkan toilet. Saat itu mereka masih bingung tentang apa yang harus mereka lakukan karena masih banyak hal yang harus didiskusikan sama Gero. Saat itu juga Himekawa mengatakan, jujur saja, jika seandainya kami menjual organ darah sekalipun, itu tidak akan cukup untuk membayar biaya pekerjaanmu, dan kami juga tidak punya uang. Jadi begini saja, selama itu tidak berlebihan, aku akan melakukan apa yang Tuan Gero inginkan, ucapnya kepada Gero yang bikin Gero pun saat itu langsung termenung. Dan juga gagal fokus karena sebelumnya sempat salah pegang. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, scene kemudian berpindah ke suatu tempat. Kita diperlihatkan Gero yang saat ini lagi bersama dengan Himekawa, dimana saat itu sebelumnya kita diperlihatkan Kinosaki yang bilang sama sosok Himekawa, kalau begitu mari kita jalan-jalan aja bertiga. Dan Gero sebenarnya nggak paham hal itu. Dia kira Kinosaki bakalan telat. Dan kenapa nggak datang-datang? Sebenarnya Kinosaki udah datang dari tadi dan memantau mereka berdua karena ini adalah misi untuk mencarikan jodoh bagi Gero. Dia langsung mengirimkan pesan kepada sosok Gero. Maaf, sepertinya aku ada kencan hari ini. Apakah kau baik-baik saja? Ku yakin kau bisa, Gero. Selamat berjuang. Gero yang mendapat pesan itu langsung panik banget karena selama ini dia nggak pernah deket sama sekali dengan cewek. Dan mereka pun saat itu langsung melanjutkan keseharian mereka. Kencan pun saat itu langsung dilakukan. Kita diperlihatkan Gero bersama dengan Himekawa yang saat itu lagi menonton sebuah konser bersama dengan hiu. Dimana saat itu Himekawa terlihat tertarik banget sama hiu itu.
Sedangkan Gero cuma bisa ikut-ikutan walaupun dia sebenarnya nggak mengerti dan sempat juga gelut sama sosok Hyo. Beberapa saat setelah kejadian itu, mereka pun lagi duduk-duduk dan berbincang-bincang, tapi Gero masih nggak mengerti harus mengatakan apa. Tiba-tiba Gero memahami seseorang yang melihatnya dari kejauhan dan langsung melirik ke arah itu. Kinosaki yang menyadari hal itu mengatakan, "Sial, dia malah melihatku, seperti yang aku duga dari seorang spesialis. Gero, fokuslah pada kencanmu ini," ucapnya di dalam hatinya. Dan saat itu dia terus mengobrol-ngobrol bersama dengan Himekawa. Gero sempat nanya sama Himekawa, kalung yang dikenakannya itu sepertinya udah sangat tua, apakah itu adalah peninggalan dari seseorang? Dan saat itu Himekawa pun menjawab semua perkataannya, tapi entah mengapa pembicaraan itu terasa semakin aneh karena Gero mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Tiba-tiba Himekawa mengatakan, "Hei Gero." Tentu saja kata-kata ini bikin Kinosaki panik karena dia kira Himekawa bakalan pergi, tapi ternyata dia malah nanya makanan yang dilihat oleh Gero sebelumnya, apakah dia tidak mau memakan makanan itu. Gero mengatakan kepada Himekawa bahwa dia bisa mengambilnya jika dia mau, dan saat itu juga Himekawa langsung mengambil makanannya untuk dimakan. Kita kemudian diperlihatkan Kinosaki yang saat itu langsung merombak acara film di tempat itu, yang bikin orang itu mengatakan bahwa dia nggak boleh asal menggantinya saja. Tapi saat itu Kinosaki langsung merayunya dan mau nggak mau orang itu pun pada akhirnya patuh. Dia kemudian langsung mengajak orang itu untuk melakukan simulasi agar bisa dilihat oleh sosok Gero. Saat itu juga kita diperlihatkan Himekawa yang menanyakan, "Sebenarnya ada apa? Mengapa kau tidak menyentuh makananmu sama sekali?" Gero bilang, "Bukan aku nggak mau memakannya, aku hanya nggak bisa memakan makanan yang dibuat oleh orang lain. Itu adalah insting yang sudah tertanam di dalam diriku. Sejak sebelum aku mengingat, setiap hari di dalam hidupku, aku telah dikhususkan untuk menyempurnakan teknikku sebagai pengguna racun. Yang terpenting untukku di dalam sebuah makanan, apakah makanan itu diracuni atau tidak. Bagiku, makanan adalah sesuatu yang harus dilakukan sendiri di antara sesi latihan. Itulah kehidupan yang aku alami." Dan saat itu Himekawa pun merasa memahami apa yang terjadi dalam kehidupan masa kecilnya Gero. "Kupikir aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Saat aku kecil, aku juga sama seperti dirimu. Aku selalu sendirian." Kita diperlihatkan masa kecil dari Himekawa, di mana dia nggak punya kerabat sama sekali dan dibiarkan di panti asuhan. Bahkan di panti asuhan dia juga selalu dikucilkan, sampai pada akhirnya dia diadopsi oleh pria kaya dengan waktu hidup yang saat itu tersisa hanya sedikit. Tapi orang yang mengadopsinya itu menyadari betapa sedikitnya pewaris yang akan dia tinggalkan, dan itu membuatnya merasa takut. Sampai pada akhirnya dia mewarisi nama Himekawa bersama dengan harta yang melimpah tepat setelah kematiannya. Jika dia terus mengikuti jalan yang telah ditetapkan untuknya, apakah dia bisa hidup dengan mewah? Dan saat dia memasuki ke ruang koleksi Himekawa, melihat ada banyak sekali lukisan di sana. Dan Himekawa langsung menyelidiki semuanya, sampai pada akhirnya mengetahui bahwa semuanya diperoleh melalui cara ilegal. Dia sangat mengerti perasaan betapa sakitnya seseorang sendiri. Jadi Himekawa memutuskan untuk mengembalikan mereka semua ke keluarga mereka masing-masing. Ketika dia mengosongkan ruangan itu, warisannya dari Himekawa pun habis sebagai pengeluaran, dan sekarang mulai mencari nafkah dengan bekerja paruh waktu 5 hari dalam seminggu, ucapnya sambil tertawa ke arah Gero dan mengatakan, "Mungkin kau juga akan merasa bukan bahwa aku adalah orang gila yang membuang hartaku." Gero yang mendengar perkataan seperti itu mengatakan, "Tidak, bagiku kau sangat luar biasa. Tahu nggak, kapan hari itu? Ini adalah pertama kalinya aku diberikan ucapan terima kasih pada orang lain. Tentu saja aku tidak pernah bisa melakukannya tanpa bantuan kalian semua. Dan Kyoko, ingatlah ini, tidak ada orang lain seperti dirimu di dunia ini." Kyoko yang mendengar kata-kata manis seperti itu pun langsung menangis. Sedangkan Gero yang melihat kejadian itu nggak memahami kenapa Kyoko tiba-tiba menangis. Kyoko kemudian mengatakan, "Aku tidak apa-apa,
Hanya saja aku tidak pernah dipuji seperti itu sebelumnya. Itu membuatku merasa malu. Kita kemudian diperlihatkan dari papan pengumuman itu, di mana ditampilkan bahwa ini adalah saatnya. Gero yang melihat kejadian itu pun memahami bahwa ini pasti merupakan kode dari Kinosaki, dan dia mengatakan, "Himekawa, ada sesuatu yang aku ingin katakan padamu. Maukah kamu menjadi temanku?" Entah mengapa tiba-tiba perkataannya itu malah berubah, bukan menjadi seorang pasangan, tapi malah menjadi seorang temannya. Kinosaki yang melihat kejadian itu mengatakan, "Bikin kaget saja, padahal aku tadi kira kau ingin menembakku, tapi ternyata hanya menjadi teman." Dan Gero langsung mengungkapkan yang sebenarnya. "Jujur saja, sebenarnya aku tadi pengen menembakmu, tapi aku belum terlalu mengenalmu. Dan yang lebih penting lagi, Himekawa, kau juga belum tahu banyak hal tentang diriku. Setelah apa yang kita lalui tempo hari, kau mungkin memiliki pendapat baik tentangku, tapi hanya di luar saja. Beberapa bagian hidupku itu sangat busuk, dan itu akan membuatmu berpikir dua kali untuk bersamaku. Kita bisa memulai semuanya sekarang dan berbagi segala macam pengalaman satu sama lain, hingga tiba saatnya kau akan mengetahui segala sesuatu tentangku. Jika setelah semua itu kau masih berpikir bahwa aku memang cocok menjadi pasanganmu, maka aku akan melanjutkan ini bersama denganmu ke jenjang berikutnya. Dan itulah langkah pertama yang ideal bagiku untuk menuju ke pernikahan yang bahagia," ucapnya kepada Kyoko Himekawa. Kyoko yang mendengar ucapan seperti itu dari Gero pun tertawa dan mengatakan, "Kau jadi ingin memulainya dari teman ya? Kau itu sangat terbuka ya orangnya ternyata. Aku setuju, tapi kau juga harus tahu kalau nggak gampang untuk mencuri hatiku loh Gero," ucapnya sambil tersenyum ke arah Gero. Dia kemudian mengatakan kepada sosok Gero, "Gero, padahal sebelumnya aku kira kalau kau dan Kinosaki itu adalah pasangan." Tapi Gero mengatakan, "Pasangan matamu itu, Kinosaki itu adalah cowok," ucapnya kepada Himekawa yang bikin Himekawa juga syok banget. Dan beberapa saat setelah obrolan itu, perpisahan pun terjadi. Kita diperlihatkan Himekawa yang mengatakan, "Oh ya Gero, lain kali kalau kau memang gak bisa makan masakan orang lain, gimana kalau nanti kau yang membuat masakan untuk kita? Aku cuma mau bilang kalau aku suka telur dadar gulung yang enak," ucapnya kepada Gero sambil pergi meninggalkan Gero. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Kinosaki yang memberikan misi selanjutnya. "Oh ya Gero, semua belum selesai, masih ada misi selanjutnya. Ini, gadis ini adalah anak tunggal dari orang yang terkenal di sebuah perusahaan besar." Gero yang mendengar ucapan seperti itu mengatakan kepada Kinosaki, "Apa maksudmu itu? Bukankah aku baru saja dekat sama dia? Itu namanya selingkuh." Tapi Kinosaki mengatakan, "Bukan, ini bukan selingkuh. Kalian bahkan belum pacaran. Gero, saat ini yang kau tahu hanyalah Himekawa. Dunia itu sangat luas, ada banyak ikan di dalam lautan. Bertemu dengan banyak gadis akan membuatmu mengetahui tentang apa yang sebenarnya kau suka dan gadis mana yang kau suka itu. Mungkin bisa jadi Himekawa, atau mungkin orang yang belum pernah kau temui. Siapapun yang kau pilih Gero, semua yang aku inginkan hanyalah agar kau memiliki pernikahan yang sempurna," ucapnya kepada sosok Gero. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita diperlihatkan di mana saat ini Gero sedang bersama dengan klien selanjutnya. Dia mengungkapkan di dalam hatinya, "Jadi ini adalah salah satu jenis pesta penyambutan. Aku nggak pernah kepikiran kalau aku juga harus menjaga seseorang di salah satu tempat seperti ini," ucapnya sambil memandang ke arah wanita yang sebelumnya disebutkan oleh Kinosaki. Dan ketika dia terus menyaksikan semua itu, para senior saat itu langsung mengajak anak baru untuk bergabung dalam upacara penyambutan ini. Tapi anehnya wanita itu sepertinya kesulitan untuk berkomunikasi dengan mereka, bahkan diabaikan oleh semua orang, yang bikin Gero saat itu merasa bingung harus melakukan apa. Gak lama setelah kejadian itu, datanglah dua wanita senior yang mendekat ke arahnya dan mengatakan, "Gimana pestanya? Kau anak baru bukan? Apakah seru atau tidak?" ucapnya kepada gadis itu. Anehnya gadis itu malah menangis dan mengatakan, "Iya, itu seru banget," yang bikin mereka saat itu takut. Mereka pun kemudian langsung pergi meninggalkannya. Melihat para senior yang saat itu langsung meninggalkannya, gadis itu pun merasa kesal dan bilang, "Senior-senior itu nggak jadi bicara sama aku."
Sepertinya aku telah gagal. Sedangkan Gero yang melihat kejadian itu mengatakan, kenapa aku tiba-tiba terjebak di sini adalah karena kejadian sebelumnya. Kita diperlihatkan seseorang yang saat itu telah ditemui oleh Gero dan juga Kinosaki. Itu tidak lain adalah Shiori Uresino bersama dengan pamannya yang ada di sana. Pamannya saat itu mengatakan kepada mereka, aku ingin kau menjaga keponakanku karena dia akan mulai kuliah di musim semi ini. Tapi aku juga ingin kau mengajarkan kebijaksanaan kepada dirinya. Ayahnya adalah kakak tertuaku, yang tidak lain adalah CEO Kazuhito Uresino. Saat ini dia masih menjadi pemimpin perusahaan dan bisnisnya tumbuh dengan sangat pesat. Tapi tahun lalu, dia jatuh sakit dan meninggal dunia. Dia meninggalkan surat wasiat, berharap agar putrinya yang mewarisi bisnis ini ketika dia sudah dewasa. Namun ada banyak orang yang tidak setuju sama surat wasiatnya itu. Itu tidak lain adalah kakak kedua Futae dan si bungsu yang bernama Mitsuhiko. Mereka bersikeras untuk menjadi penerus sah yang akan melanjutkan ayah dari Shiori. Sebenarnya masih belum jelas sejauh mana dia akan berencana untuk merebutnya. Tapi rumor mengatakan bahwa dia sedang mempekerjakan seseorang dengan keahlian yang tidak biasa. Dan jika seandainya kami memiliki seseorang hanya dengan keahlian yang biasa-biasa saja, maka kami tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melawannya. Saat itu, Shiori langsung mengatakan kepada mereka berdua, terima kasih karena sudah mau menerima pekerjaan ini, ucapnya sambil merasa malu. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka juga sempat berbincang-bincang satu sama lain. Saat itu, tiba-tiba Shiori mengatakan kepada Gero, aku tahu kalau ini masih terlalu awal, tapi aku punya permintaan kepadamu. Ada sebuah pesta yang ingin aku ikuti, ucapnya kepada Gero yang bikin Gero saat itu merasa bingung. Enggak, kau ingin aku mengunjungi pesta itu? Aku tidak mau. Tapi saat itu Shiori langsung mendekat ke arah Gero dan mengatakan, ayolah, aku memohon padamu. Gero yang melihat hal seperti itu pun jadi nggak enak untuk menolaknya. Tapi di dalam lubuk hatinya dia mengatakan, perasaan macam apa yang aku rasakan ini sebenarnya? Baiklah, jika kau memaksa, aku akan ikut bersama denganmu. Aku hanya melakukan apa yang menjadi tugasku. Scene kembali ke pesta penyambutan. Kita diperlihatkan Shiori yang kemudian mencoba memberanikan dirinya dengan mengatakan, namaku adalah Shiori Uresiko. Aku mahasiswa baru dari jurusan ekonomi. Dan salam kenal semuanya. Orang-orang saat itu langsung mengatakan salam kenal dan kemudian langsung nyuekinnya gitu aja. Gero yang melihat semua kejadian itu jadi nggak tega dan kemudian dia langsung berdiri. Di kejadian sebelumnya, sebenarnya Kinosaki agak khawatir sama Gero. Apakah Gero pernah ke pesta atau enggak? Mungkin dia bisa membuat keributan di sana. Dan saat itu juga Gero menjelaskan kepada Kinosaki bahwa dia udah pernah pergi ke pesta sama si pengguna serangga, yang bikin Kinosaki pun jadi nggak terlalu menghiraukannya. Tapi untuk berjaga-jaga, mungkin akan lebih baik jika Kinosaki ikut menyusup ke sana. Kita kemudian diperlihatkan Gero yang mengatakan, namaku adalah Daigo Oshima dan aku adalah jurusan ekonomi. Lihat, aku bisa minum 8 gelas bir sekaligus, ucapnya sambil memegang 8 gelas itu dan kemudian menuangkannya ke dalam mulutnya. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun langsung syok banget dan bilang di dalam hati mereka, apa yang lagi dia lakukan di tempat seperti ini. Dan saat itu juga kita diperlihatkan Gero yang udah pede banget sama aksinya dan kemudian mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Ini merupakan salah satu trik sulap. Dia mengatakan kepada mereka semua, salam kenal semuanya. Tapi ternyata hasilnya sama saja seperti Shiori Uresino. Mereka tetap diabaikan. Bahkan saat itu Gero nggak mengerti mengapa dia juga bernasib sama seperti Shiori. Kita kemudian diperlihatkan seseorang yang saat itu berdiri dan mengatakan, namaku adalah Naruko. Udah, itu saja perkenalannya. Oh iya, aku lupa satu hal. Yang terpenting saat ini adalah takdir telah memberikan aku kesempatan untuk bertemu dengan kalian semua. Aku sangat bersyukur tentang hal itu, ucapnya kepada mereka semua, yang bikin para gadis saat itu langsung melirik ke arah dirinya. Padahal dia hanya mengatakan hal-hal sepele seperti itu, tapi entah mengapa semua orang saat itu langsung memandang ke arah dirinya.
Palingan cuma cowok-cowok yang ngerasa bahwa dia itu terlalu sok cool banget. Tapi cewek-cewek selalu mengagumi dirinya. Bahkan saat itu juga langsung mendekat ke arah pria itu. Ngelihat kejadian itu, Gero pun saat itu mulai menyadari, oh ternyata begitu caranya. Pesta ternyata jauh lebih kompleks dari apa yang aku kira. Beberapa saat setelah pesta selesai, mereka pun langsung pergi dari tempat itu. Ketika di luar ruangan, Gero mengatakan kepada Shiori, kau tidak perlu memaksakan dirimu untuk melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai. Kamu memaksakan diri untuk pergi ke pesta dan mencoba mengatasi kecemasan sosialmu untuk memastikan bahwa kau siap mengambil alih perusahaanmu, bukan? Tapi itu sebenarnya tidak perlu. Mendengar ucapan seperti itu, Shiori yang masih merasa malu mengatakan, sebenarnya aku cuma merasa senang saja karena kamu masih sempat mikirin perasaanku. Tapi niatku bukan cuma karena bisnis, aku hanya ingin menyesuaikan diriku. Saat menjelang kematian ayah, dia pernah berkata kepadaku, cobalah sesekali untuk minum bersama dengan temanmu, tapi kau harus menunggu sampai usiamu 20 terlebih dahulu. Kau itu adalah anak yang baik, kau terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Keluarkan saja semua hal yang selama ini kau simpan di dalam dirimu, dan boom, biarkan mereka semua lepas. Percayalah pada perkataanku, ucapnya kepada Shiori. Dia ingin Shiori menikmati kebersamaan bersama dengan orang lain. Itulah satu-satunya harapannya sebelum dia pergi. Shiori yang mengingat semua itu pun mengatakan, aku tidak bisa, sama seperti pesta tadi. Terkadang aku termakan oleh semua yang ada di dalam pikiranku. Ucapnya kepada sosok Gero, jika aku menempatkan diriku di luar sana, maka semua orang mungkin akan menerimaku. Aku mengerti itu. Tapi, gimana jika seandainya mereka menolakku? Gimana kalau mereka muak denganku? Atau merasa marah dan kesal padaku? Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Kenapa ayah harus memilihku untuk meneruskan bisnis ini? Itulah kenapa aku juga ingin menjadi lebih kuat agar bisa menatap ketakutan di wajahku sendiri dan menertawakan ketakutan itu, menghancurkan semuanya dengan tawaku. Ucapnya dengan berani ke arah sosok Gero yang bikin Gero saat itu terkejut karena dia berani mengungkapkan hal seperti itu. Gero mengatakan, tapi tahu nggak, kalau ada orang yang tadi mau membunuh dirimu, apapun yang kau ingin lakukan, aku tidak akan menghentikanmu, karena tugasku adalah menjaga dan melindungimu. Ucapnya kepada sosok Shiori. Di luar tempat itu, kita diperlihatkan Naruko yang saat itu berada di ketinggian dan sedang memandang ke arah Shiori. Dia mengatakan kepada seseorang, Madam, aku punya laporan penting. Dia memiliki pengawal yang terkenal dan saat ini sedang bersama dengan dirinya. Namun tiba-tiba HP-nya saat itu langsung kehabisan baterai. Scene kemudian berpindah ke suatu tempat di mana Naruko berada. Kita diperlihatkan Madam yang sebelumnya dimaksudkannya yang saat ini sedang bersamanya. Kemungkinan ini tidak lain adalah Futae. Dirinya mengatakan, aku sudah memintamu sebulan untuk menghabisinya, tapi mengapa kau tidak melakukannya? Kau harus segera melakukannya sebelum dirinya mampu menjalankan perusahaan. Naruko mengatakan bahwa dia sedang menunggu momen yang tepat karena dia memiliki pengawal. Itu adalah seseorang yang cukup kompeten. Tapi tenang saja Madam, percayalah padaku, aku akan memegang janjiku. Ucapnya kepada Futae. Futae saat itu mengatakan, pokoknya apapun itu, kau hanya perlu membunuh gadis itu. Beberapa saat setelah kejadian ini, scene kembali berpindah menampilkan Shiori yang saat ini bersama dengan Gero dan juga Kinosaki. Saking effortnya mereka sampai ikut masuk kampus. Dan saat itu juga mereka terus-terusan membantu Shiori. Di luar tempat itu kita diperlihatkan Naruko yang ternyata udah memantau semuanya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, sang guru pun langsung mendekat ke arah mereka dan seolah tercipta sebuah ilusi yang membuat mereka semua pun saat itu merasa bingung tentang apa yang terjadi. Satu-satunya yang memahami sesuatu di tempat ini tidak lain adalah Gero. Sial, aku lengah. Aku tidak membiarkan dia untuk mendekati targetnya dan sekarang dia malah memutuskan untuk menggunakan cara yang kasar. Dari awal Gero udah mengetahui bahwa dia ternyata diikuti oleh seseorang, tapi
Gero nggak menyangka bahwa orang itu berani bertindak dengan cara seperti ini. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan sesuatu yang saat itu jatuh dari atas Shiori, yang membuat sosok Gero saat itu juga langsung mengangkat Shiori dan juga Kinosaki untuk menghindarinya. Sepertinya Naruko berniat untuk membuatnya seolah seperti bencana. Kita diperlihatkan Gero yang saat itu memandang ke arah luar di tempat Naruko berada. Naruko yang mengetahui semua kejadian itu juga sangat terkejut karena ternyata Gero bisa menyelamatkan mereka. Gero mengatakan di dalam hatinya, dia sepertinya bisa mentransmisikan gelombang suara dari jarak jauh yang mampu mengguncangkan ruangan dan semua orang yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan Naruko yang sepertinya mulai mengetahui tentang pengguna apa sebenarnya Gero itu. Mereka saat itu juga saling mengetahui keadaan masing-masing, di mana Gero mengetahui Naruko adalah pengguna suara dan Naruko mengetahui bahwa Gero adalah sang pengguna racun. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Gero yang mengatakan kepada Shiori bahwa Shiori lah yang saat ini telah menjadi targetnya. Jadi apa yang akan Shiori lakukan? Shiori nggak boleh sembarangan pergi perjalanan sekarang. Dia harus lebih berhati-hati. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan pamannya yang malah mengatakan, jika kau memang mau pergi, maka pergilah karena kau sudah menantikan momen-momen itu. Para pengawalmu pasti akan melindungimu, jadi percayalah pada mereka. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan mereka semua yang saat itu akan segera berangkat. Tapi tiba-tiba setelah kepergiannya, kita diperlihatkan wajah pamannya yang saat itu sepertinya berubah. Semoga perjalananmu terasa menyenangkan, seolah terjadi sesuatu. Entah ini sosok asli atau bukan, Mimin juga masih belum tahu. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan mereka yang saat ini sedang menaiki bus bersama. Dan sepertinya di bus itu juga ada Naruko. Naruko yang saat ini lagi bersama dengan para cewek-cewek pun mulai mengatakan kepada mereka bahwa dia harus melakukan sesuatu, sebuah janji yang sangat penting. Anehnya, di kejadian ini mata cewek-cewek itu mulai sama seperti paman dari sosok Shiori sebelumnya. Kayaknya dia juga bisa mengendalikan pikiran orang-orang. Mimin juga masih belum mengetahuinya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, mereka pun pada akhirnya sampai di tempat tujuan mereka dan mulai memakan makanan yang ada di sana sambil membuat barbecue. Saat itu, Gero dan juga Kinosaki terus menyaksikan semuanya, dan Gero bahkan memasak makanan yang ada di sana yang bikin orang-orang pun mulai tertarik sama Gero karena Gero bisa memasak secepat itu. Akhirnya mereka mulai mikir, trik sulap dari sosok Gero ternyata berguna juga. Di sisi lain, Gero saat itu terus waspada dan menyaksikan Shiori saat ini ada di mana saja, karena akan sangat berbahaya jika seandainya orang sebelumnya menyerang selama perjalanan. Sedangkan Shiori saat itu terus membawa makanan dan mencoba menawarkannya kepada orang-orang. Tapi karena suaranya tuh terlalu kecil banget, jadi nggak ada yang mendengarnya. Gero yang melihat kejadian itu langsung mencoba mengatakan kepada Kinosaki, sepertinya dia membutuhkan bantuanmu. Tapi Kinosaki mengatakan, jangan khawatirkan aku. Itulah yang dikatakan oleh Shiori kepadaku. Dia bilang dia ingin mengatasinya sendiri. Dan saat itu juga, Shiori masih merasa takut dengan pandangan orang-orang, tapi dia berencana untuk mencari cara lain agar bisa berkomunikasi dengan semua orang. Sedangkan orang-orang yang melihat Shiori sebenarnya bingung tentang apa sih yang sebenarnya dia lakukan. Dari tadi sepertinya hanya mondar-mandir saja. Apakah dia baik-baik saja? Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Shiori yang mengenakan kostum aneh dan bilang sama mereka semua bahwa dia sudah membawakan makanan untuk mereka. Semua orang pun saat itu juga langsung mengambilnya, dan Shiori pada akhirnya berhasil membuat mereka tertarik, terutama para cowok-cowok yang sepertinya merupakan wibu. Mereka bahkan ngerasa senang ngeliat trik sulap dari sosok Shiori. Shiori yang ngeliat kejadian itu pun merasa bahagia. Bahkan gak lama setelah kejadian itu, ciwi-ciwi pun mulai ngedekat ke arah sosok Shiori dan meminta untuk diajari trik yang sama. Sampai pada akhirnya mereka perlahan-lahan mulai bisa berkomunikasi satu sama lain. Beberapa saat setelah kembali,
Kinosaki langsung memujinya karena trik yang dilakukan oleh Shiori sebelumnya memang luar biasa. Shiori pun tertawa dan bilang, sebenarnya ini pertama kalinya aku melakukan itu di depan orang, tapi tadi aku juga sempat gagal melakukan trik sulapku. Aku nggak pandai berinteraksi, tapi aku ingat trik sulap yang dilakukan oleh Gero waktu upacara penyambutan waktu itu. Karena itu aku berniat mencobanya. Gero yang melihat kejadian itu, yang sebelumnya bernasib sama-sama Shiori pun merasa malu. Tapi Shiori tersenyum ke arah Gero dan mengatakan, makasih karena sudah membantuku Gero. Gero yang selama ini nggak pernah dipuji sama cewek pun merasa bingung, kenapa hatinya tiba-tiba menjadi seperti ini. Dan gak lama setelah kejadian itu juga, ternyata para cowok-cowok juga mendekat ke arah Gero. Woi bro, makasih karena udah ngasih obat mabuk kendaraan sebelumnya. Aku beneran mau muntah tadi, ucapnya kepada Gero yang bikin Gero pun pada akhirnya bisa komunikasi sama mereka semua juga. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan orang itu yang mengatakan, oh iya, ngomong-ngomong, apa kalian udah pernah dengar sama kutukan Kadali? Tempat ini dulunya adalah desa yang ditinggalkan. Dulu sebelum perang, orang-orang akan membuat persembahan kepada dewa lokal. Dan setiap kali beberapa tahun ketika mereka dilanda panen yang buruk, penduduk desa akan mengambil anak bungsu mereka dan masukkannya ke dalam kuil itu, kemudian mengurungnya. Kita kemudian diperlihatkan di mana katanya anak itu bakalan menjadi tumbal dari dewa lokal di sini. Dan berdasarkan apa yang diceritakan oleh orang ini, setelah perang, mereka mulai menyingkirkan kebiasaan itu. Namun setelah itu bencana mulai melanda desa tersebut. Pada masa puncaknya, hampir 1.000 orang pernah tinggal di sini. Dan sekarang desa ini benar-benar telah kosong. Tapi meskipun mereka sudah pergi, Kaldani sepertinya masih terus mencari tumbal, dan itu adalah kau. Ucapnya kepada mereka yang bikin mereka terkejut. Dia kemudian tertawa dan mengatakan, mana mungkin itu nyata, aku hanya bercanda. Ucapnya kepada mereka. Beberapa saat setelah kejadian itu, pesta mereka pun masih terus berlanjut. Tapi orang sebelumnya tiba-tiba merasakan ada suara yang sangat aneh dari kejauhan. Di kejauhan, kita diperlihatkan Naruko yang saat ini sedang melakukan sebuah rencana dan mengatakan, semua jebakannya telah ditata dengan sempurna. Aku sangat senang dengan suara hutan ini. Shiori Uresino, mari kita mulai masuk sesi musik dengan jeritanmu. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Kinosaki yang saat itu memakai baju yang sangat bagus, yang bikin Gero langsung nanya, kalau aku pikir-pikir lagi, kenapa kau selalu memakai baju cewek? Bukannya kau bilang kau adalah seorang pria? Dan saat itu Kinosaki bilang, coba kau pikir lagi, jika aku pakai baju cowok, aku bakalan jadi cowok paling ganteng di sini. Dan saat itu juga kita diperlihatkan Gero yang mulai membayangkannya dan bilang, iya deh, kayaknya kau jangan pernah memakai baju cowok, karena aku udah terbiasa melihatmu seperti ini. Ucapnya kepada Kinosaki. Beberapa saat setelah kejadian itu, sampailah mereka di acara uji nyali. Kita diperlihatkan seseorang yang saat itu mengatakan, baiklah ayo kita mulai uji nyalinya. Garis akhirnya sampai di kuil itu. Ucapnya kepada mereka semua, tapi karena tempat itu sedikit berbahaya, maka garis akhir yang asli bakal sampai pada papan wajah yang ada di tengah jalan itu aja. Dan kalian juga harus berpasang-pasangan untuk bisa masuk ke sana. Kami akan memberikan kalian tongkat selfie, jadi kalian harus berfoto ketika telah sampai. Semangat untuk kalian semua. Kita kemudian diperlihatkan Shiori yang saat ini berpasangan sama Gero. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Kinosaki, ini adalah kesempatan bagi Gero. Gero harus bisa mengubah rasa takut itu menjadi cinta. Itu adalah hal yang terpenting. Bahkan menurut Kinosaki, jika Gero nggak bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, maka dia bakalan jomblo selamanya. Beberapa saat setelah perjalanan mereka, tiba-tiba Shiori mengatakan, terima kasih Gero, makasih untuk pergi sejauh ini demi aku. Jujur saja, aku akan menjadi bebanmu. Aku udah pernah mendengar nasihatmu, tapi tetap saja semuanya tetap menakutkan. Gero mengatakan, gak masalah sama sekali. Justru sebaliknya, tempat seperti ini akan membuat pergerakan musuh jadi terbatas. Lupakan semua masalah dan manfaatkan perjalanan ini sebaik-baiknya.
Walaupun ada hal yang ingin ku minta darimu, semua pasti akan tetap baik-baik saja. Kau pasti jarang mendapatkan pengalaman seperti ini di dalam hidupmu, bukan? Jadi jangan sia-siakan, karena ada orang yang berusaha untuk menyerangmu. Itulah alasan aku ada di sini. Aku di sini untuk melindungi dirimu. Beberapa saat setelah kejadian itu, ketika mereka mau selfie, kita diperlihatkan Gero yang tiba-tiba menghilang. Shiori yang seolah melihat Gero pun langsung mengejarnya, tapi ternyata itu bukanlah Gero. Dia mengingat perkataan dari ayahnya sebelumnya. Shiori, kau harus tahu, memilihmu adalah sebuah kesalahanku. Kayaknya saat ini Shiori lagi masuk ke dalam ilusi seseorang, dan ini adalah ilusi dengan mata yang sama seperti yang dilakukan oleh Naruko sebelumnya. Mata dari Shiori saat itu berubah menjadi terpengaruh oleh semua itu, seolah ayahnya sebenarnya membenci dirinya dan gak menginginkan Shiori hidup di dunia ini. Shiori terus terpengaruh oleh ilusi itu dan pada akhirnya berniat untuk menggantung dirinya. Namun tiba-tiba dia seolah tersadar. Tapi meskipun lebih daripada itu, aku sangat senang semua orang menikmati pertunjukanku. Aku tidak boleh terus ada di sini. Aku tidak bisa menjadi kuat dengan bertindak seperti itu. Aku tidak menyerah, ucapnya sambil keluar dari tempat itu. Meskipun Shiori bisa terbebas dari ilusi ini, tiba-tiba di luar pintu ternyata adalah tebing jurang yang sangat tinggi. Shiori terjatuh dari ketinggian. Namun tiba-tiba Gero datang dan melompat dengan sangat cepat menangkap tubuh dari Shiori. Itu merupakan trik sulap yang digunakannya waktu di pesta sebelumnya. Shiori yang melihat kejadian itu pun sangat terkejut. Bukankah itu benda yang kau gunakan saat pesta sebelumnya? Gero tersenyum dan mengatakan, ini adalah polimer penyerap air. Membuatmu seolah bunuh diri ya? Atau membuat tampak seperti kecelakaan? Aku sepertinya mulai memahami semuanya. Kau ingin menciptakan legenda dari Kaldani itu sendiri menjadi kenyataan ya? Si pengguna suara Naruki, ucapnya kepada Naruki yang saat itu muncul. Dia mengatakan, kau ternyata cerdas juga Naruki. Kami sedang mengambil foto dan kau tiba-tiba membuat Shiori berhalusinasi. Setelah itu menyerangku dengan serangan kejutan dan membuatku kebingungan. Kau bahkan mampu memisahkanku dalam sekejap. Tiba-tiba Naruki udah berada tepat di hadapan Shiori dan mengatakan kepada dirinya, kau lebih ceria dari yang aku bayangkan. Mungkin kau harus bersamaku untuk sementara waktu. Sedangkan Gero yang menyadari tiba-tiba sosok Naruko udah berada tepat di sampingnya itu sangat terkejut dan melancarkan serangan ke arah Naruko. Naruko yang melihat kejadian itu pun langsung menjaga jarak. Saat itu juga kita diperhatikan Gero yang meminta Shiori untuk segera pergi dari tempat ini. Tapi Shiori mengatakan bahwa dia udah nggak bisa berdiri dan mau nggak mau Gero saat itu menggendongnya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperhatikan Gero yang berniat menggunakan kemampuannya. Karena saat ini, gelombang suara telah memenuhi tempat itu. Seolah gelombang psikokinesis mulai memenuhi pikiran dari semua orang. Seluruh area di dalam gunung ini ternyata udah menjadi lingkup kemampuan dari Naruko sendiri. Apa yang disiapkan oleh Naruko sebelumnya adalah sesuatu untuk memperkuat gelombang suara ini. Sampai pada akhirnya kita diperlihatkan Shiori yang melepaskan alat yang ada di dalam tasnya. Itu tidak lain adalah headphone peredam kebisingan. Juga terdapat telinga kucing di atas headphone itu. Dan mau nggak mau Gero pun harus memakainya. Gero yang melihat kejadian itu pun entah mengapa merasa malu. Beberapa saat setelah kejadian itu, Naruko kembali melancarkan serangan. Menyumbat telingamu seperti itu, kau kira itu akan berguna. Tapi ketika dirinya melancarkan serangan, tiba-tiba serangan itu pun gak berpengaruh sama sekali. Karena Gero telah memasukkan racun ke dalam tubuhnya, di mana racun itu bisa memperkuat tubuhnya dan bisa meningkatkan indranya sampai ke batas maksimum. Jadi suara tidak akan berpengaruh kepada dirinya. Sedangkan Shiori saat itu terpengaruh oleh suara itu dan kembali memasuki ilusinya.
Dia saat itu berhalusinasi dan melihat pamannya yang saat itu ternyata juga membencinya. Itulah hal yang ada dalam halusinasinya. Berbeda jauh sama pamannya yang selama ini diketahuinya. Namun tiba-tiba Gero datang dan menendang raksasa yang berbentuk seperti pamannya. Kau pembohong. Sebelumnya dia menerimamu. Dia adalah pamanmu. Kau harus tahu, Shiori, akulah yang dipanggil langsung olehnya. Setelah membaca pesan yang sangat panjang, dia baru mempercayaiku untuk melindungimu. Dan karena alasan itu, mana mungkin orang seperti itu berbuat sampai sejauh ini dan menganggapmu sebagai beban. Shiori yang mendengar ucapan seperti itu langsung tersadar dan bilang, "Kurasa kau memang benar, Gero." Dan saat itu juga dia pun langsung pingsan. Sebenarnya, Gero sengaja membuatnya tertidur agar tidak terpengaruh lagi oleh ilusi. Dan kemudian dia berniat untuk mengatasi semuanya di sini. Gero yang pada akhirnya memahami perasaan dari Shiori pun berniat untuk melindungi Shiori dan segera menyelesaikan masalah dengan Naruko. Dia seolah memakan sesuatu sambil mengatakan, "Hei sang pengguna suara, aku tidak akan membiarkan kau menyiksanya lagi. Semua akan berakhir sampai di sini." Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja. Tunggu video-video gua selanjutnya dan see you.